Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Faulina Dwi Rahmawati, Hafiza Nurlaili Fitria, dan Laili Soibatu Masrofah akan mempresentasikan tentang etika dalam ekonomi kapitalisme. Yang pertama, mengenai etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Sedangkan kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi kapitalisme adalah hak kepemilikan perseorangan yang artinya absolut tanpa batas, memiliki kebebasan memasuki segala macam transaksi dan ekonomi menurut persaingan bebas. Sedangkan etika-etika bisnis dalam kapitalisme adalah yang pertama, tekanan untuk memaksimumkan keuntungan atas nama para pemegang saham dan pemilik modal itu sangat tinggi. Yang kedua, tidak mementingkan baik buruknya jalan yang ditempuh dalam berbisnis. Yang ketiga, cenderung rakus dan tidak memperhatikan kelompok miskin yang rendah kemampuannya untuk bersaing. Yang keempat, menjadikan pelaku bisnis adalah pesaing. Yang kelima, kebebasan tanpa adanya batasan yang tidak terikat dengan norma atau aturan yang berlaku. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang etika bisnis dalam Katolik. Menurut teman-teman SB, apa sih etika bisnis dalam Katolik itu? Yuk kita simak penjelasannya di bawah ini. Etika bisnis dalam Katolik. Dunia usaha atau bisnis dalam pandangan Katolik harus mengikuti tuntunan moralitas biasa yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada pengetahuan khusus tentang bagaimana bisnis itu dijalankan secara etis. Yang diharapkan adalah seorang usahawan Katolik menerapkan semangat, kejujuran, wawasan yang tidak sempit, tidak keras, tidak egois, bahkan terhadap saingannya. Tanggung jawab sosial atau tidak ada yang dirugikan karena usahanya, serta perhatian penuh kepada karyawannya. 5 pokok etika bisnis dalam Katolik. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, bertanggung jawab dengan perhatian khusus pada hak dan kemajuan para karyawan dan buruhnya. Yang ketiga, sadar akan kewajibannya dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Yang keempat, bersikap adil. Dan yang terakhir, memiliki komitmen yang tinggi terhadap solidaritas. Etika bisnis dalam Katolik mengedepankan 2 hal, yakni yang pertama, tanggung jawab. Sebuah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan integrasi dengan pemangku kepentingan mereka. Yang kedua, kualitas atau mutu dari sebuah proses usaha dan output. Oke, slide selanjutnya. Menurut teman-teman, apa sih pengertian perilaku etis dalam bisnis? Yuk kita simak penjelasan di bawah ini. Perilaku etis dalam bisnis. Perilaku etis adalah adopsi moral dan etika untuk menjalankan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perilaku dan standar untuk menilai hasil. Dalam bentuk dasarnya, ini adalah kepatuhan bisnis terhadap hukum yang mengatur transaksi bisnis. Dan dalam bentuk sosialnya, ini adalah fokus pada kesejahteraan publik yang mendasari keputusan bisnis. Dalam bisnis, kode etik perusahaan menguraikan kewajiban etis operasi dan personelnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam bisnis. Yang pertama, leadership. Leadership adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, yang beretika dan berperilaku yang beretika pula. Yang kedua, strategi dan performasi. Strategi dan performasi perusahaan saat menjalankan kebijakan perusahaan harus dengan cara yang jujur, guna mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga,
karakter individu. Peran banyak individu dalam menjalankan fungsi perusahaan yang akan mempengaruhi tindak mereka dalam tempat kerja. Yang terakhir, budaya perusahaan. Kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik perusahaan. Baik teman-teman, di sini kami mengambil 2 contoh cuplikan referensi untuk materi PPT kami. Semoga penjelasan di atas bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.